Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul C3. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, kali ini si Pir menyerang dengan keadaan kagak dikendalikan sama amarahnya. Tapi Pir masih tetap kuat dan bisa menghempaskan si Baroy. Dia kali ini mengikuti keegoisannya dan kagak mau mendengar si Konoha. Kalau dia hilang kendali, Pir meminta Haruaki untuk melawannya saja. Karena dia juga nggak bisa terus menuruti keinginan si Konoha atau Haruaki. Dia juga pengen bertarung, nah di sana si Haruaki pun pengen egois juga. Dia kagak mau mengikuti apa keinginan si Pir ini. Dikarenakan mereka malah ngobrol, alhasil mereka bertiga memutuskan buat bersembunyi. Di sisi lain si Kirika ada di depan pintu masuk rumah si Haruaki. Nah yang mendengar si Kirika cuma si Baroy doang. Alhasil Baroy membuat si Kirika itu pingsan dan menjadi umpan. Tentunya si Pir dan yang lainnya pada keluar dari persembunyiannya. Karena takut digimana-gimanain, si Pir pun keluar dari persembunyian. Setelah keluar masih aja mereka berdua itu ngobrol panjang lebar yang katanya Pir kelihatan pengen jadi manusia biasa. Tapi dia masih ingat sama dosanya itu. Lantas si Baroy tertawa lalu dia mengeksekusi si Kirika seperti itu. Lalu ributlah mereka berdua. Pir sempat terpojok, namun mereka bertiga nampak udah menyusun rencana jadinya bisa melakukan combo seperti itu. Pertama mereka patahin tangannya, tapi orang itu menggunakan mulut. Tetap aja dia kalah. Di sana tiba-tiba aja si Kirika ini mengeluarkan semacam tali gitu di tubuhnya dan dia juga ikut campur melawan si Baroy hingga akhirnya dia bisa dikalahkan. Terus Kirika mengambil chip di kampak milik si Baroy lalu diberikan kepada si Pir karena berguna buatnya. Tapi mereka tidak membuat si Baroy ini mati. Si Kirika bakalan membawanya. Besoknya macam biasa Kirika dan Haruaki bertanding soal makanan. Lagi dan lagi si Haruaki yang menang lagi. Ketika si Kirika mau pergi nampak Haruaki ingin mengetahui sesuatu. Takut ada yang janggal. Teman-temannya merasa kalau kedua orang itu lagi jatuh cinta. Sepulang sekolah Kirika dan yang lainnya ngobrolin soal yang kemarin. Si Baroy udah aman, tapi mereka penasaran siapa Kirika ini. Dan apa yang dipakai itu adalah alat terkutuk. Ternyata emang benar itu baju kagak bakalan bisa membuat si Kirika kagak bakalan terluka atau kebal lah intinya. Tapi bajunya itu udah kagak bakalan bisa dilepas seumur hidup. Kirika bukan orang jahat, dia memihak si Pir. Awalnya emang dia kagak mau ikut campur. Cuma ketika melihat si Pir seperti itu dia mulai ikut-ikutan. Yang pertama kasus si Amanda dibunuh sama si Baroy itu ternyata ulah si Kirika. Dia kagak menyangka bakalan seperti itu. Terus yang mau menculik si Haruaki juga ternyata itu si Kirika bukan si Amanda. Dia berniat pengen melindungi si Haruaki. Cuma melihat Pir dan Konoha yang mau melindunginya, si Kirika merasa tenang. Dia juga masuk ke dalam organisasi penelitian yang mana itu organisasi yang dibuat sama kakaknya sendiri. Singkat cerita seperti biasa Haruaki bertanding lagi. Hari-hari si Kirika kalah mulu. Inovasinya salah terus. Tak lama kemudian si Konoha datang menemui si Haruaki. Teman-temannya auto heboh pengen tahu si Konoha itu kalau di rumah si Haruaki bagaimana. Lantas Pir yang selalu berpandangan buruk tentang dia, mereka melihatnya itu udah macam cita segitiga. Pir yang polos kagak ngerti apa-apa. Setelah itu mereka bertiga dipanggil sama kepala sekolah. Orang itu mau memberikan misi kepada mereka bertiga yang mana ada murid dari sekolahan itu yang udah lama kagak masuk-masuk. Terus dia juga yang main-main ke toko antik sebelah mendapatkan boneka yang digadang-gadang alat terkutuk. Dia mau Haruaki menyimpan boneka itu di tempat khusus barang terkutuk. Cuma pas dilihat bonekanya kagak ada, entah kenapa. Mungkin bisa jadi berubah jadi manusia. Nah misinya kini diganti jadi nyuruh untuk mencari boneka tersebut. Pir siap demi untuk membalas budi. Tak lama ada telepon masuk kalau di UKS ada murid yang pingsan. Yang katanya energinya dihisap. Pir pun cepat-cepat mau menolong sendirian. Cuma dia kagak tahu mau kemana. Ketika melihat di jendela, Pir melihat ada yang gerak-gerak. Alhasil dia samperin ke gedung sebelah. Dan benar saja ada orang di sana.
Ketika diikutin, dia masuk ke ruangan yang penuh dengan boneka. Pir beranggapan kalau itu boneka yang kepala sekolah maksud. Ketika mereka sedang ngobrol tentang barang terkutuk, tiba-tiba muncul satu orang lagi yang dimaksud kepala sekolah. Yang jarang masuk itu yaitu si Raho. Ternyata dia orang yang sering sekali berteman dengan boneka yang bernama Ribet itu. Kita panggil aja Dolly ya. Dia pun di sana langsung mengeluarkan kekuatannya dengan mengendalikan semua boneka yang ada di sekitarnya. Lalu terjadi duel di sana sampai-sampai boneka buat pelajaran pun dikendalikan seperti itu. Pir pun langsung menolong si Haruaki. Cuma si Dollnya udah pergi dari sana dan cewek yang satunya malah oleng seperti itu. Sesudahnya mereka kembali ke sekolah. Cuma si Shiraho merasa kagak enak baru ke sana lagi. Dia juga menceritakan asal muasal si Doll kepada si Haruaki. Cuma dia terpeleset yang membuat tubuhnya kelihatan seperti itu. Lantas Pir langsung marah. Setelahnya mereka bertiga duduk di taman sambil minum. Di sana kemungkinan yang Pir tangkap si Doll ini sepertinya belum tahu kalau kutukannya itu bisa disembuhkan. Dia lebih berpikir kalau dia bakalan diperalat sama manusia, jadi makanya seperti itu. Singkat cerita mereka kembali belajar. Di sana orang-orang banyak yang ngomongin kasus yang sedang terjadi sekarang. Pas jam istirahat, dia kembali mencari ke tempat yang baru direnovasi. Nah, di sana ada asisten kepala sekolah yang memberitahunya. Dan juga di waktu yang sama ada korban satu orang lagi. Terus sipir yang lagi bengong, kagak sengaja ketabrak. Sipir menanyakan opai dia yang bisa besar seperti itu. Katanya itu kebanyakan dipijat. Kalau mau bekerja harus dipijat sama orang lain. Lantas pada melakukan itu. Terus juga sipir merasa belum bisa menangkap si Doll ini. Dia merasa kagak guna banget. Tapi cewek itu mencoba menenangkannya atau memberitahu untuk bersabar. Si Haruaki yang melihat mereka yang lagi begitu tiba-tiba kedatangan temannya yang dari tadi ngeliatin mereka berdua. Setelah itu Haruaki menuju ke bawah mencari seseorang. Nah, Haruaki mencoba ngobrol dengan boneka tersebut. Kalau si Doll ini kutukannya bisa disembuhkan. Nampaknya dia sepertinya tidak mau disembuhkan kutukannya. Lalu dia pun pergi lagi dari hadapannya sambil memberitahu kalau ada korban lagi. Kini temannya si Haruaki yaitu si Konoha. Konoha pun dibawa ke rumahnya si Haruaki untuk dirawat. Haruaki yang menunggunya dapat godaan. Bobanya kelihatan. Tak lama si Konoha terbangun. Haruaki menawarkan mau makan apaan. Nampak dia kagak mau apa-apa. Cuma pengen satu yaitu tangan. Dia pengen memegang tangannya. Biar dia tenang. Alhasil Haruaki kagak keberatan dengan itu. Tapi makin kesini Konoha menaruhnya di atas bobanya. Lantas Haruaki pun kagak bisa ngapa-ngapain. Setelah dia tertidur lelap, barulah dia bisa lepas. Cuma tiba-tiba aja si Konoha ini kagak jelas. Dia ketika tenang biasanya berubah jadi pedang. Pagi harinya kelihatan sipir masih memikirkan si Doll yang masih belum dia ungkap kasusnya. Dia berasa kagak guna. Cuma Haruaki mencoba mengajak bercanda dan mengajaknya buat belanja. Awalnya kagak mau, tapi ketika dikasih tahu banyak kue beras, dia pun jadi mau. Di toko, dia auto banyak banget ngambil bermacam-macam kue beras. Lalu dia disuruh untuk mencarikan kubis. Dia awalnya salah. Pas kedua kalinya baru berhasil. Haruaki memberitahu kubis yang bagus kayak gimana. Ketika mau lanjut beli daging, sipir memberitahu ke nenek-nenek tentang kubis yang masih segar. Haruaki mengapresiasi tentang kebaikannya itu. Cuma Pir sama sekali kagak ngerti tentang nolongin orang gitu. Sepulangnya dari sana Haruaki memberitahu kalau mulai hari ini Pir harus membutuhkan orang lain. Sama seperti Pir membutuhkan bantuan dari si Haruaki. Selepas nyampe Pir diajarin buat makanan. Dia merasa aneh. Sekarang tangannya yang sering dipakai membunuh kini berubah jadi dipakai buat bikin makanan. Tak lama kemudian si Kirika datang ke rumahnya si Haruaki. Dia penasaran tentang si Konoha dan juga tentunya masalah yang sedang terjadi. Walaupun sebenarnya si Kirika udah kagak mau lagi dengar beginian, tapi dia pengen bantu soalnya dia udah keluar dari organisasi. Di sisi lain si Konoha bermimpi buruk dan terbangun. Sementara itu Kirika dan yang lainnya lagi ngobrolin tentang kasus penyerapan energi murid-murid. Yang katanya pelakunya si Doll, tapi si Konoha menyangkal itu. Karena ketika dia terkena, Konoha melihatnya itu dia seorang laki-laki.
Jadi kemungkinan beda. Alhasil besoknya karena Shiraho berjanji bakalan masuk sekolah, kini hari itu dia kagak hadir lagi. Mereka mencari tahu dan pengen bertanya kepada kepala sekolah, cuma kantornya dikunci. Jadinya ke UKS buat nyari data. Susternya yang lagi males-malesan nyuruh nyari sendiri. Pas dilihat datanya ternyata si Doll itu nama aslinya Shiraho, atau ketukar sama cewek berambut pink tersebut. Mereka bertiga langsung ke tempat si Doll berada. Sesampainya di sana nampak sedang ribut berdua, untungnya tepat waktu. Terlihat si Doll kini berpenampilan berbeda. Pir langsung memisahkannya dan tiba-tiba aja si Doll ini berubah kembali rambutnya menjadi pink. Pir merasa dibohongi sama mereka berdua, padahal dia pengen menolong keduanya. Si Doll kagak bisa ngapa-ngapain, apalagi tubuhnya kagak bisa dikontrol dan kagak sengaja menusuk si Kirika. Tapi karena dia mempunyai baju yang kebal, dia kagak masalah. Shiraho kagak mau si Doll ini dibunuh. Si Shiraho pun memberikan penjelasan si Doll ini sebenarnya punya kekuatan apa. Yang pasti bukan menyerap energi. Dia mempunyai alat terkutuk yang mana jika bermain bersamanya bakalan jatuh cinta sama dia. Cuma yang kagak enaknya nantinya ada titik di mana si Doll bakalan mengeluarkan pisau di dalam tubuhnya sambil memeluk orang yang dia cintai, dan itu dijadikan pelukan pertama dan terakhir karena langsung nusuk gitu kan. Singkat cerita, si Shiraho pun dibawa ke rumahnya si Haruaki. Di sana mereka meneruskan cerita yang belum selesai tadi. Hal yang terpenting dari kekuatannya si Doll ini adalah jika makin cinta dengan orang tersebut, maka semua pisau yang ada di tubuhnya keluar semua. Pir pun mengerti, cuma si Shiraho ini seperti belum mau berteman dengan Haruaki dan yang lainnya. Dia mencoba buat memberikan minuman teh gitu yang membuatnya agak sedikit tenang dan juga berasa dekat dengan yang lainnya. Tak lama Pir pun mempunyai ide. Dia menanyakan cara supaya bertemu dengan si Doll. Kebetulan si Shiraho membawa HP-nya. Alhasil dia pun menjalankan rencananya itu dengan mengunjungi sebuah tempat. Nah di sana si Shiraho pura-pura mau dihabisi sama si Haruaki. Kalau udah cinta mau nggak mau si Doll bakalan keluar dan melindunginya. Dan hal tersebut terjadi, si Doll pun datang dengan penuh amarah. Dia ditantang duel sama si Pir yang mukanya udah serius seperti itu. Tentunya Doll bukanlah lawan yang berat buat si Pir. Lalu Doll membuat boneka dari pohon di sekitarnya. Lalu terjadilah duel di sana. Nampak kagak ada kesulitan apapun buat Kirika dan juga Pir. Setelah semuanya habis, Pir kembali melawan si Doll ini. Hingga dia berhasil dibekukan dengan alat yang sangat berbahaya. Shiraho udah nangis-nangis takut si Doll ini dibunuh. Tapi berkat itu perlahan Doll mengeluarkan sebuah pisau yang ada di dalam tubuhnya. Pir sengaja melakukan itu. Tak lama kemudian pisau yang besar pun keluar dari tubuhnya. Lalu Haruaki langsung mematahkan semuanya hingga hilang. Akhirnya si Doll bisa kembali seperti semula, layaknya manusia biasa. Mereka berdua pun menangis di sana. Setelah itu temannya si Pir pengen Pir ikut berpartisipasi dalam kegiatan festival olahraga. Pir dipaksa-paksa seperti itu sampai dia mau ikutan. Baru dia berhenti. Terus Haruaki pun ngajakin buat ke kantor terlebih dahulu. Nampak kini bersama Shiraho. Kepala sekolah merasa berterima kasih kepada si Haruaki dan yang lainnya. Di sana kepala sekolahnya mempunyai kejutan buat mereka, yaitu ternyata si Doll ini dijadikan pelayan keduanya. Dan juga dia mau memberitahu si Shiraho kalau bapaknya suka nanyain dia. Nampak si Shiraho ini kagak peduli. Padahal dulu dia masuk ke sebuah balet atas dukungan dari emaknya. Cuma makin kesini bapaknya kagak setuju. Makanya dia walaupun bapaknya ngomongin si Shiraho, dia udah kagak peduli lagi. Setelah itu mereka mengobrol terlebih dahulu dengan si Doll. Lalu Doll memberikan chip seperti yang dari si Baroi kemarin. Ketika lagi jalan, Pir merasa hatinya kini agak sedikit berubah. Udah layaknya manusia asli. Dia pengen mengetahui sesuatu dulu. Sedangkan si Shiraho nampak sendirian. Terus bahkan teman sekelasnya kagak berani untuk mendekatinya. Sampai akhirnya dia memberanikan diri. Dia yang suka sendiri bukan berarti benci sama orang di sekitarnya. Lawan bicaranya auto pengen temenan. Ketika ditanya pacar, si Shiraho udah punya. Di sisi lain, Pir menanyakan tentang hatinya kepada si Doll. Doll yang ngerti dia berharap hubungan Pir sama Haruaki berjalan baik. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.